Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 12B. Dengan saya sendiri Aris Iskandar dengan NPM 211230095. Kemudian ada Pak Danan Prasetya Sudarso dengan NPM 211230096. Dan satu lagi Pak Sandi Noviandi dengan NPM 211230098. Kali ini kelompok kami akan membahas terkait studi kasus optimalisasi jadwal, rute, dan distribusi pada perusahaan logistik. Identifikasi masalah berada pada PT Logistikco, di mana PT Logistikco adalah perusahaan logistik yang menyediakan layanan distribusi barang di wilayah Jawa dan Sumatera dengan 10 gudang dan 10 gudang utama dan ratusan pelanggan. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam penjadwalan distribusi, penentuan rute dan integrasi permintaan pelanggan dengan kapasitas distribusi. Berdasarkan data yang diberikan, PT Logistikco menghadapi beberapa tantangan utama dalam operasional logistiknya, di mana identifikasi masalah utama yang dihadapi perusahaan tersebut meliputi yang pertama penjadwalan distribusi yang kompleks, yang kedua penentuan rute yang efisien, yang ketiga integrasi data permintaan pelanggan dengan kapasitas distribusi, dan yang keempat adalah efisiensi operasional itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membuat penjadwalan distribusi yang kompleks dengan banyaknya gudang utama dan pelanggan yang tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera. Koordinasi jadwal distribusi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan distribusi tersebut. Yang kedua, ketidakseimbangan antara permintaan pelanggan dan ketersediaan armada dapat menyebabkan keterlambatan atau pemborosan sumber daya yang ada. Kemudian, kita coba menentukan rute yang efisien. Yang pertama, pemilihan rute terbaik untuk pengiriman sangat penting agar biaya operasional dapat ditekan. Kedua, faktor seperti kemacetan, kondisi jalan, dan jarak tempuh perlu diperhitungkan untuk memastikan efisiensi pengiriman barang itu sendiri. Kemudian, kita coba mengintegrasi data permintaan pelanggan dengan kapasitas distribusi. Yang pertama, fluktuasi permintaan pelanggan dapat menyulitkan perencanaan kapasitas armada dan gudang. Yang kedua, kurangnya sistem integrasi yang optimal dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya baik sisi kendaraan maupun tenaga kerja. Kemudian kita coba melihat dari sisi efisiensi operasional. Yang pertama, adanya keterlambatan pengiriman dan ketidakefisienan dalam proses distribusi dapat meningkatkan biaya operasional yang tinggi dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, diperlukannya sistem yang dapat mengoptimalkan sumber daya secara real time untuk menghadapi pemborosan dan peningkatan ketepatan waktu kiriman, sehingga pelanggan lebih puas terhadap pelayanan tersebut. Untuk selanjutnya, terkait model rute akan dijelaskan oleh Bapak Danan Prasetya. Pada Bapak Danan Prasetya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait model rute ini, kami akan mensimulasikan optimasi rute transportasi dengan shopping metric algorithm dalam skala besar, yaitu berdasarkan studi case tersebut, yaitu 10 gudang utama dan 100 pelanggan untuk di wilayah Sumatera dan Jawa. Kemudian langkah yang pertama yaitu kami tetapkan tabel jarak dan kapasitas. Data pelanggan dan permintaan muatan, setiap pelanggan memiliki permintaan muatan acak antara 0,5 hingga 2,5 ton. Kemudian untuk tabelnya seperti ini, pelanggan P1 itu pelanggan 1, kemudian P2 pelanggan 2, P3, P4 sampai P100, 100 pelanggan. Kemudian untuk permintaan muatan atau ton, P1 yaitu 1,2, P2 0,8, P3 2,5, P4 1,0 sampai P100 1,4. Sehingga total kapasitas kendaraan yaitu 3 ton atau sama dengan 3.000 kilo. Sehingga kendaraan hanya dapat melayani pelanggan sesuai batas ini. Next, Pak Aris. Kemudian untuk tabel jarak antara depot dan pelanggan dalam satuan kilometer, untuk 10 depot utama yaitu D1 sampai D10 yang tersebar di berbagai lokasi di Jawa dan Sumatera.
Kemudian berikut contoh tabel untuk jarak depot D1 dan beberapa pelanggan. Di tabel ini kami akan jelaskan untuk D1 sampai D10, kemudian P1 sampai P100, itu pelanggan 1 sampai 100. Kita bisa lihat ya untuk tabelnya, angka-angkanya untuk D1 sampai D1 ke D1 sama dengan 0, kemudian D1 ke P1 sama dengan 12, D1 ke P2 sama dengan 15, begitu seterusnya. Sehingga tabel ini berlaku untuk semua depot dari D1 sampai depot 10 dan 100 pelanggan. Kemudian next Paris. Nah, untuk persiapan shaping metric algoritmanya yaitu perhitungan shaping metric dilakukan berdasarkan formula di mana S besar dalam kurung I, J sama dengan D kecil dalam kurung D, I kecil ditambah D kecil dalam kurung D besar, J dikurangi D dalam kurung I kecil, J. S besar dalam kurung I, J sama dengan didapatkan rumusnya yaitu D kecil dalam kurung D besar, I ditambah D kecil dalam kurung D besar, J dikurangi D kecil dalam kurung I dikurangi J. Kemudian S besar dalam kurung I, J sama dengan D kecil dalam kurung D besar, I ditambah D kecil dalam kurung D, J dikurangi D dalam kurung I, J. Kemudian di mana S dalam kurung I kecil, J dan S dalam kurung I kecil, J adalah penghematan jarak antara pelanggan I3 dan J3. Kemudian untuk D kecil dalam kurung D, D besar, I dan D besar, J dan D besar, J adalah jarak antara depot ke pelanggan I3 dan J3. Selanjutnya untuk D kecil dalam kurung I, J adalah jarak langsung antara pelanggan I3 dan J3. Kemudian yang kedua yaitu langkahnya yaitu menghitung shaping metric. Tabel shaping metric untuk depot D1 dan pelanggan yang tersedia. Menghitung nilai S dalam kurung I, J untuk setiap pasangan pelanggan berdasarkan formula berikut. Kemudian ini untuk formulanya yaitu S besar dalam kurung I, J sama dengan D kecil dalam kurung D, I kecil ditambah D kecil dalam kurung D besar, J. Kemudian dikurangi D kecil dalam kurung I kecil, J. Dikali S besar dalam kurung I, J. Maka sama dengan D kecil dalam kurung D besar, I ditambah D kecil dalam kurung D besar, J. Dikurangi D kecil dalam kurung I, J. Kemudian dikali S besar dalam kurung I, J. Maka didapatkan sama dengan D kecil dalam kurung D besar, I ditambah D kecil dalam kurung D besar, J dikurangi D kecil dalam kurung I, J. Sehingga shaping metric untuk seluruh pelanggan dari pelanggan 1 sampai 100 dengan depot D1 berikut adalah sampel contoh 20 pasangan pelanggan dengan nilai shaping metric tertinggi. Jadi kami di sini untuk pelanggannya kan ada 100 pelanggan 100, kami hanya mensampel 20 pasangan dengan shaping metric yang tertinggi, yaitu berdasarkan depot D1. Kita bisa lihat tabelnya yaitu pelanggan 1, pelanggan 2, dan shaping metric. Nah ini kami menggunakan secara acak untuk pelanggan 1 yaitu P13, kemudian untuk pelanggan 2 P52, maka shaping metricnya yaitu 92. Kemudian untuk pelanggan P20 dan pelanggan 2 yaitu P52, shaping metricnya yaitu 89. Begitu seterusnya. Kami mengambil sampel 20 pasangan. Maka didapat kesimpulan bahwa belum Pak Aris. Masih yang tadi, maaf. Nah, maka ini diambil kesimpulan semakin tinggi nilai shaping metric, semakin besar potensi penghematan jarak jika pasangan pelanggan tersebut dikelompokkan dalam satu rute. Nah, ini yang menjadi catatan kita, kelompok kita ya. Jadi semakin tinggi nilai shaping metricnya, maka semakin besar potensi penghematan jarak
jika pasangan pelanggan tersebut dikelompokkan dalam satu rute. Kemudian next, baris. Nah, ini untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam rute kendaraan dengan mempertimbangkan yaitu yang pertama, batas kapasitas kendaraan. Nah, kami di sini mensimulasikan maksimal 3 ton per kendaraan. Kemudian yang kedua, prioritas pengelompokan. Kami menggunakan berdasarkan nilai shaping metrik tertinggi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu rute dimulai dari depot, yaitu setiap kendaraan harus kembali ke depot setelah melayani pelanggan dalam satu rute. Nah, ini adalah berikut adalah 10 rute pertama berdasarkan algoritma shaping metrik dengan batas kapasitas kendaraan 3 ton. Yang pertama yaitu depot P20 ke P32, kemudian yang kedua yaitu depot P1 ke 62, kemudian yang ketiga yaitu depot P13 ke 69, kemudian yang keempat depot P57 ke 93, begitu seterusnya sampai depot 10 yaitu P23 sampai P91. Kemudian lanjut, Baris. Nah, ini langkah 3 yaitu untuk menggabungkan pelanggan berdasarkan shaping metrik. Penggabungan pelanggan berdasarkan shaping metrik dan kapasitas kendaraan yaitu kami simulasikan yaitu sebesar 3 ton atau 3.000 kilo. Nah, ini untuk depot 1 P1 ke P2 permintaannya yaitu P1 berdasarkan data tadi yaitu 1,2 ton, kemudian P2 sama dengan 0,8 ton. Maka totalnya dijumlahkan yaitu 2 ton atau 2.000 kilo. Kemudian selanjutnya untuk depot P3 permintaan depot P3 yaitu 2,5 ton. Kemudian untuk depot P4 ke P5 yaitu permintaannya P4 1 ton, P5 2 ton. Totalnya 3 ton. Kemudian untuk depot P6 sampai P7 permintaannya P6 1,5 ton, P7 1,5 ton dengan total 3 ton. Selanjutnya depot P8 ke P9 yaitu P8 2 ton, P9 1 ton. Totalnya sama 3 ton. Kemudian untuk depot P10 ke P11 yaitu P10 1,5 ton, P11 1 ton. Maka totalnya 2,5 ton. Begitupun seterusnya kami sampai depot P30 sampai depot P31 dengan permintaan P30 yaitu 1,5 ton dan P31 1 ton, maka total 2,5 ton. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk langkah 3 menggabungkan pelanggan berdasarkan shaping metrik yaitu maka kendaraan yang dapat dibentuk yaitu depot P1 ke P2, kemudian depot P3, kemudian depot P4 P5, kemudian depot P6 ke P7, kemudian P8 ke P9, P10 ke P11, selanjutnya yaitu P12 ke P13, kemudian P14 ke 15, kemudian P16 tersendiri, selanjutnya P17 ke 18, 19 ke 20, seterusnya sampai 27 sampai ke 28, kemudian P29 tersendiri sampai depot 30 ke 31. Kemudian lanjut, Pak. Baik, untuk langkah keempatnya saya serahkan ke Pak Sandi. Pak Sandi, terima, silakan. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Danan untuk penjelasan di awal pembahasan dari eh, eh, materi kita. Jadi untuk selanjutnya saya akan mencoba meneruskan dari langkah-langkah yang Pak Danan tadi sudah bahas. Kita masuk ke langkah 4 yaitu adalah menghitung total jarak. Untuk total jarak sendiri ini memiliki formula jarak seperti yang kita tampilkan pada slide berikut. Total jarak sama dengan D kecil eh, D kecil dalam kurung D, 1 ditambah eh, eh, ditambah Sigma, ya. sigma P D kemudian P koma P ditambah 1 ditambah D kecil ditambah D besar koma J, di mana D kecil dalam kurung D
besar, 1 adalah jarak dari depot ke pelanggan pertama, kemudian D kecil dalam kurung P, P ditambah 1 adalah jarak antar pelanggan yang berurutan, kemudian D kecil dalam kurung D, J kecil adalah jarak dari pelanggan terakhir kembali ke depot. Next, untuk rute yang telah digabungkan, kami mengambil sampel, tidak semua kita tampilkan di dalam slide ini. Kita hanya menampilkan 25 sampling yang akan kita tampilkan dengan contoh sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah dari depot kembali ke P1, terus kemudian ke P2 kembali ke depot. Untuk jarak dari depot ke P1 adalah 12 km. Kemudian untuk jarak antar P1 ke P2 adalah 6 km. Kemudian jarak dari P2 ke depot adalah 15 km. Sehingga total jarak adalah sama dengan 12 ditambah 6 ditambah 15 sama dengan 33 km. Begitu juga dengan perhitungan-perhitungan depot yang lain seperti yang kita ketahui di sini. Di dalam slide ini mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dibaca saja untuk perhitungan kami. Mungkin untuk selanjutnya kita next aja ini sampai dengan depot P28 untuk sebagai contoh yang kita tampilkan untuk perhitungan. Nah, untuk rangkuman total jarak di slide ini yang pertama adalah rangkumannya. Yang pertama adalah depot melalui P1 kemudian melalui P2 kemudian kembali ke depot itu sama dengan 33 km. Untuk depot yang kedua P3 dari depot ke P3 kemudian kembali lagi ke depot itu sama dengan 36 km sampai dengan perhitungan kami sampling ada 20 data. Yang paling dominan atau yang paling besar di sini adalah dari depot nomor 20 adalah dari depot melalui P37 kemudian P38 kemudian ke depot kembali itu sama dengan 61 km. Seperti itu. Mungkin jika ada yang kurang, mungkin dari Pak Aris atau Pak Danan bisa menambahkan presentasi dari tugas kita. Silakan. Terima kasih Pak Aris, Pak Danan. Baik, terima kasih Pak Ada dan Pak Sandi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait studi kasus tersebut. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Pak Terima Sandi. kasih Pak Aris, Pak Danan.